Baik, saya masih bersama dengan Mas Revo Lusiriza. Mas Revo, langsung kita kemudian ke isu yang lain. Ini singkat saja soal lawatan demi lawatan Presiden Jokowi seminggu atau 2 minggu terakhir, mulai dari G20, COP26, juga ke Uni Emirat Arab. Yang juga menjadi sorotan adalah ketika Presiden melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk G20, menjadi presidensi G20, forum G20. Apa yang menjadi sorotan kita dan bagaimana kita melihat lawatan demi lawatan ini, dan keuntungan apa yang seharusnya bisa didapat oleh Indonesia ketika menjadi memegang tongkat presidensi forum G20, Mas Revo? Iya, ini kemarin dalam beberapa sepekan terakhir ya, kita melihat memang Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke sejumlah ajang yang cukup strategis gitu ya. Pertama di forum G20, kemudian di COP26, dan kemudian di Trade Expo di Dubai gitu. Kita tentu berharap ada hal yang bisa dibawa gitu ya oleh Presiden ketika pulang dari lawatan kerjanya ini. Yang tentu di G20, Reinhardt, ya, ini adalah tonggak baru sebenarnya kan buat Indonesia gitu. Indonesia setelah memang harus diakui, Indonesia ini kan kita pada akhirnya bisa masuk dalam kekuatan 20 ekonomi terbesar di dunia gitu. Jadi artinya Indonesia secara posisi menjadi Big 20 gitu ya. Karena memang G20 ini kan terdiri dari 19 negara dengan tingkat PDB yang terbesar, ditambah dengan Uni Eropa. Nah, ketika Indonesia bisa menjadi pemegang presidensi, harusnya posisi ini bisa dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk kebaikan dunia, tata ekonomi dunia, tapi paling penting juga buat rakyat Indonesia seperti apa gitu. Kita tentu berharap pendapatan domestik bruto kita kan terus naik ya. Tapi tidak hanya angka PDB sebenarnya, tapi yang paling penting juga bagaimana per kapitanya gitu. Karena selama ini kita lihat masih ada 2 digit ya persentase gitu, sekitar 10%-an gitu, 10%-an warga rakyat Indonesia ini kan yang masih dikategorikan miskin, dan ya, jadi artinya jumlahnya cukup besar ya, Reinhardt, ya. Kalau misalkan jumlah penduduk kita 270, artinya 27 sampai 30 juta penduduk Indonesia ini kan masuk kategori miskin. Dan ini artinya bagaimana kemudian pemerintah gitu memanfaatkan forum G20 ini untuk mengentaskan kemiskinan itu. Kemudian distribusi ekonomi yang jauh lebih merata, karena ketimpangan sekarang masih ada. Gap antara orang miskin dan orang kaya di Indonesia itu masih sangat tinggi. Nah, ini juga menjadi PR. Tapi ini di domestik ya. Kalau internasional artinya ketika Indonesia memegang presidensi kursi keketuaan ya dalam forum G20, tentu ini posisi yang sangat strategis bagaimana Indonesia kemudian memimpin negara-negara dengan kelompok ekonomi paling tinggi di dunia gitu. Nah, langkah-langkah atau kursi sebagai presidensi ini yang harus dioptimalkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kita, pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ideal. Demikian pula juga dengan COP26 gitu ya, Reinhardt, ya. Ini kan konferensi yang terkait dengan isu-isu lingkungan gitu. Kita melihat bahwa walaupun kemarin Presiden Jokowi melontarkan sejumlah klaim keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu lingkungan gitu, tapi kan deforestasi dan sebagainya, tapi dalam catatan-catatan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli akan lingkungan, klaim-klaim yang diajukan oleh Presiden Jokowi ini kan dipatahkan gitu dengan berbagai data tentang laju deforestasi di tanah air, kemudian bagaimana kemudian bencana alam yang semakin tinggi, dan rasa-rasanya kita ketika perhelatan COP26 ini berlangsung, dan sesaat setelah berlangsung tidak berselang lama kita langsung melihat sejumlah lokasi di tanah air kan langsung diterjang bencana-bencana alam ya, Reinhardt, ya. Bahkan hari ini di Jakarta juga banjir menggenang di banyak titik gitu. Ketika hujan dari selama 2-3 jam turun dengan sangat deras,
Jakarta sudah mulai banjir. Di pesisir utara Jakarta juga air pasang laut juga naik, ini menandakan bahwa muka air tanah di Jakarta semakin menurun dan tinggi air laut juga semakin naik gitu. Kemudian belum lagi tentang terkait dengan isu batu bara, transisi energi bersih, energi baru terbarukan dan sebagainya. Jalan masih panjang gitu ya terkait dengan isu lingkungan, bahwa pemerintah sebaiknya kita mendorong untuk lebih fair gitu dalam memaparkan data, lebih jernih, dan kemudian berharap kita pemerintah memiliki roadmap atau jalan yang peta jalan yang lebih clear, lebih baik lagi terkait dengan isu lingkungan, bagaimana kemudian menyeimbangkan faktor-faktor lingkungan dengan pembangunan, misalnya jangan sampai atas nama pembangunan kemudian kita mengorbankan isu lingkungan yang pada akhirnya pasti ujung-ujungnya akan membahayakan buat keberlangsungan hidup umat manusia. Nah, terakhir juga ketika di Dubai ya, kita melihat luar biasa sambutan pemerintah Uni Emirat Arab terhadap Indonesia, bahkan sampai membuat event National Day gitu ya. Kita tentu patut bangga dengan event-event dan pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh negara lain terhadap Indonesia, dan kita berharap melalui event itu kita sudah mengirim banyak delegasi, banyak kementerian yang datang ke sana. Jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan ya, termasuk juga beberapa BUMN datang ke sana, dan kita harap ini bukan hanya acara plesir-plesir belaka gitu, tapi kemudian bisa membawa yang paling penting bagaimana kemudian lawatan dan kunjungan bahkan juga kerja di luar negeri ini bisa kembali ke tanah air dengan baik gitu, Renhard. Oke, ya. Baik, Mas Revo, apakah dari lawatan demi lawatan dan kehadiran Presiden di dalam forum G20, misalnya di dalam forum COP26, juga kita mendorong peran dari Presiden Jokowi lebih lagi dalam isu-isu luar negeri, dalam forum-forum besar bergengsi seperti ini, karena yang tadi juga sudah sempat kita singgung bahwa kita mungkin agak jarang melihat kehadiran Presiden begitu sebagai kepala negara dalam forum-forum seperti G20 yang biasanya kemudian diwakilkan oleh Wapres yang sebelumnya, Pak JK. Iya, dan periode sebelumnya memang hampir di beberapa, sepertinya memang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada periode pertama lalu sepertinya membagi tugas ya. Urusan internasional, Wakil Presiden Yusuf Kala yang dikirim, termasuk juga untuk beberapa sidang-sidang PBB ya. Tapi di periode kedua ini kita sudah melihat bahwa Presiden Jokowi jauh lebih aktif berpartisipasi dalam peran-peran hubungan internasional gitu. Dan ini layak kita apresiasi karena bagaimanapun Indonesia ini kan negara besar ya, negara sangat-sangat besar gitu. Di kawasan misalnya di Southeast Asia, misalnya di Asia Tenggara, kita selalu dianggap sebagai big brothers gitu, sebagai kakak tertua lah ibaratnya, karena besaran wilayah dan besaran cakupan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Secara luas wilayah misalnya, ya tanpa bermaksud ini ya, misalnya Malaysia gitu, itu kan paling hanya sepertiga atau ya hampir separuh lah dari Sumatera gitu besarannya. Demikian pula dengan yang lain. Artinya memang potensi jumlah penduduk juga jauh lebih besar gitu di kawasan. Ya memang dan posisi letak strategis Indonesia yang jadi persimpangan dari samudra dan juga dari benua-benua ini juga menjadi posisi yang kita tahu sangat strategis, dan selayaknya lah gitu sebagai pemimpin sebuah negara besar maka juga harus ambil posisi yang lebih aktif dalam kancah diplomasi internasional. Baik, menarik. Mas Revo, terakhir dari forum COP26 kita lihat kemarin sempat ramai ketika ada cuitan dari Menteri KLHK soal deforestasi yang dianggap tidak cocok diberlakukan di Indonesia. Ini kemudian yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Revo, ini mendapat kritikan dari para pemerhati lingkungan, bahkan dianggap pidato Presiden berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Fakta alamnya jauh berbeda, dan kabarnya Komisi 4 juga akan segera memanggil Menteri KLHK soal ini. Seberapa penting menurut kita melihat bahwa penting untuk Menteri KLHK ini menjelaskan soal isu deforestasi sebagai bagian dari rencana kerja, dan juga setelah dari forum COP26, karena ternyata begitu banyak fakta yang didapatkan berbeda
oleh para pemerhati lingkungan soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di forum COP26? Ya, Renhard. Jadi memang ada pandangan begini ya, ketika negara-negara maju saat ini berteriak-teriak tentang emisi karbon, kemudian bagaimana Indonesia dan negara-negara ketiga itu diminta untuk menjaga lingkungannya, banyak orang kalangan-kalangan pejabat pemerintahan itu yang merasa hal ini tidak fair Tidak karena fair. negara-negara maju di Eropa maupun di Amerika gitu ya, mereka itu sudah selesai dalam tahap pembangunan gitu, pembangunan jalan, hutan-hutan mereka sudah digunduli sejak jauh lebih lama gitu ya, duluan lah mereka menggunduli. Jadi ketika Indonesia sekarang dalam posisi membangun, kemudian harus memangkas hutan misalnya, nah ya, kita dipersalahkan. Nah ini yang menjadi landasan beberapa pejabat kita kerangka berpikirnya seperti itu. Nah tentu hal ini memang harus kita kritik juga gitu ya. Maksudnya kita mengkritik pola pikir yang seperti itu. Kita tentu inginnya kan begini ya Renat ya. Pembangunan dan lingkungan ini berjalan secara beriringan dengan baik. Bagaimana kita menyayangkan hutan-hutan di Kalimantan gitu ya. Sekarang semakin berubah menjadi tanaman-tanaman atau hutan satu jenis misalnya yang homogen gitu. Jadi sawit misalnya. Padahal dan kita mungkin sekarang cari kayu ulin misalnya itu udah susah lah di Kalimantan. Kayu ulin sudah tidak ada, padahal dulu kayu ulin ini kan menjadi hal yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Kalimantan gitu. Nah sekarang juga proses laju deforestasi di Papua semakin tinggi angkanya karena hak pengelolaan hutan ini dalam tanda kutip diobral ke banyak pihak. Nah tentunya kita kan berharap seperti ini Reinhard ya. Ketika kita tentu ingin pembangunan berjalan dengan baik. Akses darat misalnya, pembangunan jalan, pembangunan akses transportasi sungai ataupun yang lain, jembatan dan sebagainya, itu tetap bisa berjalan tanpa harus meninggalkan atau harus mengorbankan sisi-sisi lingkungan. Proses apakah misalnya untuk meningkatkan produktivitas minyak sawit misalnya harus dengan cara membuka lahan lebih lebar gitu, lebih luas gitu. Apakah tidak bisa dengan lahan yang sempit justru dengan proses-proses penelitian dan proses-proses perawatan yang lain itu bisa lebih meningkat walaupun secara kuantitas lahan tidak bertambah gitu. Hal-hal seperti itu kan yang sebenarnya kita harapkan bisa berlangsung. Jadi ada keseimbangan alam, ada keseimbangan antara lingkungan hutan rainforest kita ini tetap terjaga kelestariannya, tapi di sisi lain juga proses pembangunan bisa berjalan. Nah ini tentu butuh roadmap yang jelas ya ke arah sana. Kemudian bagaimana kita secara perlahan juga mulai meninggalkan energi fosil misalnya, tanpa harus mengorbankan industri, dan bagaimana menjaga sustainability atau keberlangsungan industri. Saat ini misalnya ada kekhawatiran kalau kita mengurangi pemakaian batu bara misalnya, nanti industri-industri lain akan terdampak karena pasokan energi menjadi berkurang gitu ya. Industri garmen, industri PLN dan sampai pada industri misalnya semen dan lain-lain gitu ya, yang selama ini bertopang pada batu bara gitu, mulai agak khawatir gitu dengan rencana pengurangan energi fosil misalnya. Nah hal-hal seperti ini kan yang harus diperhatikan supaya tetap bandul ekonominya itu berjalan dengan baik, tapi yang paling penting adalah lingkungan terjaga juga dengan sangat baik. Karena tadi ya Renat yang kita sampaikan, yang kita bahas tadi gitu. Kemarin misalnya ada banjir bandang di Batu gitu. Rasa-rasanya selama 20 tahun terakhir sepertinya baru kali ini gitu kita lihat Batu dihantam banjir bandang seperti itu gitu ya. Sangat jarang ada di sana, artinya ada faktor lingkungan yang harus dicermati, kerusakan lingkungan di sana gitu. Kemudian di pesisir utara Jawa makin turun gitu tanahnya,
dan terancam sudah akan tenggelam gitu ya, Jawa Oke. tenggelam di pesisir utara. Banyak hal yang secara alam sudah memberikan peringatan kepada kita, sehingga Oke, wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kelestarian alam ini, oke. meskipun kita tetap harus melakukan Ya. laju pembangunan. Pembangunan. Oke. Ini tanggung jawab dari pemerintah sekarang, bagaimana mencari jalan yang terbaik lah Hmm. untuk menyeimbangkan keduanya itu tadi. Oke. Baik Mas Revo, jadi jangan sampai kemudian klaim pidato presiden berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian disoroti oleh para pemerhati lingkungan. Tapi sekali lagi ada hal yang perlu kita kritik, tapi juga ada hal yang kita apresiasi dari diplomasi Presiden Jokowi sepekan 2 pekan belakangan dalam beberapa forum bergengsi di internasional. Terima kasih Mas Revolusi Riza, Wapemret dan Kepala Peliputan CNN Indonesia TV sudah berbagi perspektif dalam editorial view kita malam hari ini dalam beberapa isu. Terima kasih Mas Revo, selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam, terima kasih Renhat, sehat selalu. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.